Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massa, dan ketika menimpa an-nasa pada manusia, waktu itu orang-orang kafir Mekah, orang-orang Mekah, apa durun kemudorotan, lapar atau sakit atau yang lain, da'au, maka berdoa mereka Rabbahum, pada Tuhan mereka, yaitu Allah, munibina, dengan bertobat, tobat semua, ilaihi, kepada Allah. Artinya hatinya menghadap kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Berhala yang mereka sembah itu ditinggalkan semua. Summa idza adzaqahum, kemudian ketika telah mengicipkan siapa Allah hum, pada mereka, memberi rasa siapa Allah hum, pada mereka, minhu, dari Allah, rahmatan, pada rahmat, yang tadinya sakit menjadi sehat, yang tadinya melarat jadi berkecukupan, yang tadinya panas nggak ada hujan terus hujan. Idza, ketika itu, farikun, segolongan, minhum, dari mereka, birobim, dengan Tuhan mereka, iku yusyrikun, sama menyekutukan mereka. Nah, jadi orang-orang Mekah itu ketika tertimpa kemudorotan, mereka sama berdoa kepada Allah dengan menghadap kepada Allah tanpa memikirkan berhala yang mereka sembah lagi. Nah, dengan bertobat artinya menghadap kepada Allah, hatinya khusus menghadap kepada Allah. Berhala yang mereka sembah gak ada dalam pemikiran mereka. Itu, ketika sakit, lapar, kena wabah, nah, seperti kalau sekarang ya kayak corona seperti ini, atau lama nggak hujan sehingga kekeringan dan sebagainya. Wah, mereka berdoa kepada Allah. Yang disebut-sebut hanya Allah. Berhala yang mereka sembah hilang dari ingatan mereka. Namun ketika Allah sudah mengganti kemudorotan itu dengan rahmat, maka sebagian dari mereka sama menyekutukan Allah, kembali syirik lagi, Nah, karena memang cetaknya syirik, sehingga ketika sudah merasa aman, yang tadinya sakit sudah sehat, yang tadinya melarat jadi berkecukupan dan lain sebagainya, sebagian dari mereka kembali syirik lagi, tidak mau bertobat lagi kepada Allah. Liyakfuru, supaya mengkufuri mereka, bima, dengan apa-apa, atainahum, yang telah memberi aku Allah, hum, pada mereka. Fatamat tahu, maka bersenang-senanglah kalian. Fasaufa ta'lamun, maka akan tahu kalian, tahu akibatnya. Nah, Allah berfirman, liyakfuru bima atainahum, silahkan mereka mengkufuri dengan nikmat yang sudah aku berikan kepada mereka, silahkan. Nah, silahkan kamu senang-senang dengan kenikmatan yang sudah aku berikan itu. Yang tadinya sakit jadi sehat, silahkan kamu senang-senang bersama kesyirikanmu itu, bersama kemaksiatanmu itu. Nah, tapi suatu saat pasti kamu akan tahu sendiri akibat perbuatanmu itu. Nah, kamu akan tahu sendiri akibat perbuatan kamu, yaitu pasti Allah akan mendatangkan siksa. Nah, itu pasti Allah akan mendatangkan siksa. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita, ketika kita yang tadinya sakit kemudian diberi kemudian diberi sehat,
kita kekurangan, kemudian Allah memberi kecukupan, itu mestinya kita bersyukur kepada Allah. Harus menggunakan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah, untuk mendapat ridho Allah, mencari ampunan dari Allah. Nah, dengan cara bagaimana? Meningkatkan ibadahnya, meningkatkan sholatnya, tertib sholat 5 waktunya, ngajinya, pengamalannya ditertibkan. Kalau punya rezeki jangan lupa pembelaan untuk agama Allah. Infak sodakohnya ditertibkan, yang waktunya zakatnya ditertibkan, dan lain sebagainya. Jangan seperti orang-orang kafir Mekah itu. Am anzalna, adakah menurunkan aku Allah, alaihim atas mereka kafir Mekah, sultanan pada dalil. Fahuwa, maka sultan, dalil, iku yatakallamu, berbicara, apa dalil, bima, dengan apa-apa, kanu, yang telah ada mereka, bihi, dengan ma, iku yusyrikun, sama menyekutukan mereka. Nah. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Mereka itu kok menyembah selain Allah, kok menyekutukan Allah. Apa aku pernah menurunkan dalil yang isinya membenarkan, membolehkan perbuatan mereka yang menyekutukan Allah itu? Apa ada dalil yang aku turunkan yang isinya mereka menyembah berhala itu benar, menyembah berhala itu enggak dosa, bahkan itu benar? Apakah pernah aku menurunkan dalil? Satu dalil pun apa pernah aku menurunkan? Jawabnya ya tidak. Enggak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa mereka boleh menyekutukan kepada Allah. Bahkan Allah mengharamkan syirik. Allah mengharamkan perbuatan yang menyekutukan kepada Allah. Nah, berarti perbuatan mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah itu adalah perbuatan yang menentang kehendak Allah. Nah, menentang dalil-dalil dari Allah. Nah, karena menentang kehendak Allah, pasti Allah akan mendatangkan siksaan. Nah, itu, maka kita harus menghindari perbuatan syirik. Itu harus kita hindari. Itu. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, berbuat syirik, ataupun bentuk-bentuk syirik yang lain, seperti ketika mau buka usaha, ternyata datang kepada orang yang dianggap pinter, atau minta jimat, minta sesuatu yang bisa membuat laris, nah, dan sebagainya. Lah itu jangan. Nah, semua serahkan pada Allah, doa kepada Allah, karena yang memberi rezeki, zat yang beri rezeki hanyalah Allah. Wa idza azaqna, dan ketika mengicipkan aku Allah, artinya memberi aku Allah, an-nasa, pada manusia, orang-orang musyrik, farihu, rahmatan, pada sebuah rahmat, farihu, maka bergembira mereka, biha, dengan rahmat itu. Orang-orang kafir, manusia-manusia yang kufur, yang syirik itu, ketika aku beri rahmat, mereka gunakan rahmat itu untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, tapi dalam kemaksiatan. Entah itu diberi rezeki, diberi sehat, wah, langsung digunakan untuk pesta miras, digunakan untuk maksiat. Nah, itu orang-orang kafir seperti itu. Wa in tusibhum, dan jika menimpa pada mereka apa sayyi'atun, kejelekan, bima, sebab apa-apa, qaddamat, yang telah mendahulukan, apa aidim, tangan mereka, idza, ketika itu,
hum mereka iku yaqnatun sama putus asa mereka. Namun ketika mereka tertimpa kejelekan, musibah, sebab perbuatan mereka sendiri, mereka langsung putus asa. Artinya mereka menggerutu, tidak punya, seakan-akan tidak punya harapan untuk bangkit lagi. Begitu di tengah-tengah kesenangannya itu, tiba-tiba begitu pulang dari pesta pora, tabrakan umpama. Wah, Masya Allah, mereka sama putus asa, menggerutu, mencaci maki, dan sebagainya. Seakan-akan gak ada harapan untuk bangkit lagi, untuk hidup bahagia lagi. Nah itulah kebiasaan orang-orang yang kufur kepada Allah. Ketika diberi kemudorotan, mereka berdoa kepada Allah, tapi begitu diganti dengan rahmat, ternyata mereka gunakan untuk senang-senang, berfoya-foya dalam kemaksiatan. Begitu diberi kejelekan oleh Allah, musibah, langsung putus asa, menggerutu, seakan-akan gak ada harapan untuk bangkit lagi. Awalam yarahu, adakah belum melihat mereka? Annallaha, sesungguhnya Allah iku ia beksutu membentangkan siapa Allah ar-rizqa pada rezeki liman pada orang yasha yang mengendaki siapa Allah wa yaqdiru dan mengira-ngira siapa Allah, artinya menyempitkan rezeki. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu apa la ayatin ayat liqaumin, manfaat bagi kaum yu'minun yang iman mereka. Mereka apa belum melihat bahwa Allah lah zat yang membentangkan rezeki pada orang yang dikehendaki, sehingga oleh Allah dibuat jadi orang kaya, kaya raya, semua usahanya lancar, berhasil. Umpama ada cobaan, itu hanya sebentar, bangkit lagi terus sehingga jadi orang kaya raya. Dan Allah lah yang membuat orang yang dikehendaki menjadi orang yang sempit rezekinya, pas-pasan, bahkan mungkin kekurangan. Itu Allah. Nah, apa mereka nggak tahu seperti itu? Kok mereka begitu dibuat kaya senang-senang, ketika miskin langsung putus asa? Kenapa begitu? Nah, mestinya karena yang membuat kaya itu Allah, maka bagaimana supaya nikmat yang sudah diberikan Allah itu ditetapkan oleh Allah? Dengan cara bagaimana? Cara untuk mendapat ridhonya Allah, tertib ibadahnya yang dulu salah ditobati, itu. Kemudian mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan sebagainya. Meninggalkan kesyirikan. Nanti Allah akan menambah nikmat itu. Karena sudah menjadi ketentuan dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah. Itu sudah jadi nas ataupun ketentuan dari Allah. Tanda syukurnya diberi nikmat adalah digunakan untuk mencari ridho Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Allah membuat orang yang dikehendaki jadi orang kaya, ada yang pas-pasan. Nah, itu merupakan ayat bagi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman melihat itu, ini ayat Allah ini. Sama-sama usaha, ternyata yang sana laris, yang sini kok enggak. Itu ayat Allah. Padahal usahanya sama, rasanya tidak jauh berbeda. Kok yang sana laris, sini kok enggak ya? Nah itu Allah semua yang membikin. Fa'ati, maka mendatangkanlah engkau Muhammad dzal qurba, pada orang yang punya kerabat, artinya kerabatmu, haqqahu, pada haknya kerabat, wal miskina, dan pada orang miskin, wabna sabil, dan anak jalan, musafir yang
kekurangan bekal di dalam perjalanannya. Nah, Muhammad, engkau supaya mendatangkan haknya kerabatmu harus disambung, atau silaturahim. Kalau perlu dibantu ya dibantu, perlu dibiayai, itu sebagai haknya kerabat kamu. Demikian juga haknya orang miskin, haknya musafir yang bekalnya kurang juga tetapilah haknya. Orang miskin dibantu, ibnu sabil dibantu supaya bisa melanjutkan perjalanannya sehingga sampai di tempat tujuannya. Zalika, demikian itu khairun, lebih baik, lilladzina, bagi orang-orang yuriduna, yang menghendaki mereka wajah Allah, pada wajah Allah. Wa ulaika, dan mereka hum mereka iqal muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, kamu bisa mendatangkan haknya kerabat, haknya orang-orang miskin, ibnu sabil, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada kamu pelit. Kamu mampu bantu, kamu nggak mau bantu. Lebih baik kamu dermakan, kamu sodakohkan pada kerabat kamu, pada orang-orang miskin ataupun musafir yang kehabisan bekal. Nah, itu lebih baik bagi orang-orang yang menghendaki ridho Allah, wajah Allah, rahmat Allah. Bagi orang yang niatnya mencari ridho Allah, masih lebih baik mendatangkan haknya kerabat itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang ingin menghendaki rahmat Allah, surga Allah, itu mesti suka sedekah. Haknya kerabat ditetepi, anak orang miskin ditetepi, termasuk zakat, infak, sedekah, silaturahim, dan sebagainya. Nah, kalau nggak bisa datang secara fisik, lewat telepon, lewat media sosial, menyapa lewat WA dan sebagainya. Itu kalau nggak bisa ketemu langsung. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung karena apa? Hartanya barokah. Dengan menyantuni anak orang miskin dan sebagainya, hartanya menjadi barokah, dapat pahala, dapat ganti, belum lagi di akhiratnya mendapatkan pahala yang besar. Maka dikatakan orang-orang yang bisa mendatangkan hak mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, dan oleh Allah akan diganti harta yang disedekahkan itu. Wa ma, sedangkan apa-apa ataitum, yang memberi kalian, bayanima mirriban, dari suatu pemberian, ya, suatu pemberian, atau riban itu riba, dua makna ini. Liar buah, agar berkembang apa ma, kata orang Jawa, supaya mundak apa ma, fi amwalinas, di dalam beberapa harta manusia. Fala yarbu, maka tidak akan berkembang apa ma, atau bertambah apa ma, indallah, di sisi Allah. Ada dua pengertian. Yang pertama, riban bermakna pemberian. Pemberian yang kamu berikan kepada orang lain dengan tujuan supaya ketika orang yang diberi nanti membalas pada dia, biar bisa membalas lebih banyak. Nah, jadi tujuannya supaya orang yang dikasih itu nanti ketika memberi akan memberi yang lebih banyak, ketika membalas akan memberi lebih banyak. Ketahuilah kalau kamu niatnya seperti itu tidak ada harta yang kamu berikan itu, pemberian itu tidak akan berkembang di sisi Allah. Artinya nggak ada pahalanya. Kalau kamu niat sedekah kepada si A, mama, nah, wah ini si A ini sedang punya hajat ini, sudah saya kasih 100.000. Nanti kalau saya punya hajat lagi, biar dia ngasih saya 200.000. Nah, niatnya biar seperti itu.
maka sodakoh yang sifatnya seperti itu di hadapan Allah tidak berkembang. Pahalanya nggak ada maksudnya. Nah itu nggak dapat pahala. Di dalam surat lain Allah berfirman wala tamnun tastakthir. Kamu jangan memberi dengan niat berharap lebih banyak supaya orang yang diberi nanti balas yang lebih banyak. Nah itu nggak boleh. Nah itu nggak ada pahalanya itu. Nah, atau yang kedua, riba yang kamu berikan kepada orang lain, riba yang kamu berikan kepada orang lain dengan tujuan supaya orang itu membayar lebih. Nah, membayar lebih kepada kamu, maka tidak, harta yang kamu berikan itu tidak ada pahalanya, bahkan hukumnya haram. Minjami orang 1 juta, saya pinjami, tapi niatnya riba ini. Saya pinjami 1 juta, tapi kamu nanti balas ke saya, mengembalikan ke saya 1.300.000 lah ya. Nah umpama. Lah itu di hadapan Allah nggak berkembang, artinya nggak dapat pahala, bahkan dosa. Bahkan dosa. Hukumnya riba. Yang 300.000 itu hukumnya riba. Haram hukumnya. Wama dan apa-apa ataitum yang memberikan kalian. Bayanema min zakatin dari zakat. Zakat ini termasuk tidak hanya zakat saja, termasuk sodakoh sunnah, termasuk di situ. Turiduna dengan menghendaki kalian wajah Allah, pada wajah Allah, rahmat Allah, pahala Allah. Faulaika maka mereka, mereka ikwal mud'ifun, orang-orang yang mendapatkan lipatan pahala. Nah, sebaliknya, sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain, kamu niati untuk mencari ridho Allah. Zakat yang kamu berikan kepada orang lain, sedekah yang kamu berikan kepada orang lain, kamu niati untuk mencari ridho Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah. Nah, maka orang-orang yang bisa seperti itu mendapatkan lipatan pahala. Di dalam surat Al-Baqarah itu diterangkan bahwa orang yang infak itu mendapat pahala 700 kali lipat. Nah itu pahalanya 700 kali lipat. Belum lagi di dunianya oleh Allah diganti. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Infak yang kamu keluarkan, maka oleh Allah akan diganti. Oleh malaikat didoakan, Allahumma ti mungfikon kholafan. Ya Allah, orang yang infak berilah ganti ya Allah. Nah ini, sehingga dari ayat ini, kalau kita memberi kepada orang lain, supaya diniati cari pahala. Supaya apa? Supaya pemberian kita ini ada manfaat untuk kita. Ada pahalanya, bisa kita petik di akhirat nanti. Allahu Allahu alladzi dzat khalaqakum, yang telah menjadikan, menciptakan siapa zat kum pada kalian. Tsumma razaqakum, dan memberi rezeki siapa Allah kum pada kalian. Tsumma yumitukum, kemudian akan mematikan siapa Allah kum pada kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian akan menghidupkan siapa Allah kum pada kalian. Allah itu zat yang telah menciptakan kamu jadi manusia. Kemudian Allah lah yang memberi rezeki pada kamu. Mulai lahir sudah dikasih rezeki oleh Allah. Lewat air susu ibu. Agak besar dikit ada bubur. Besar dikit nasi. Dan seterusnya. Sampai akhirnya sambal pun juga mau. Sambal doyan. Ya, sampai es juga mau. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian suatu saat Allah akan mematikan kamu. Dan besok hari kiamat Allah akan menghidupkan kalian. Nah ini prosesnya pasti akan kita alami seperti itu. Yakin atau tidak pasti akan seperti itu. Nah. Hal min syurakaikum, adakah dari beberapa sekutu kalian, artinya berhala kalian, orang-orang kafir,
Man orang yaf'alu yang mengerjakan dia, min dzalikum dari demikian itu, min syai' pada sesuatu. Nah, terus Allah bertanya, hei orang kafir, orang-orang musyrik, apakah di antara Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu, Lata, Uzza, Manata, Hubal, dan sebagainya, apa ada yang bisa berbuat seperti Allah yang dikerjakan tadi? Nah, apa ada berhala yang bisa mengerjakan seperti diperbuat oleh Allah tadi? Nah, apa ada? Jawabnya ya tidak ada. Jangankan menjadikan manusia, menjadikan lalat aja nggak bisa. Nah, itu. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur, amma jauh dari apa-apa, yusyrikun yang menyekutukan mereka orang-orang musyrik. Allah maha suci, maha luhur, jauh dari berhala yang mereka sembah. Allah dibandingkan berhala, oh jauh, bukan levelnya, bukan perbandingannya. Itu. Nah, maka jangan sampai menyembah berhala, karena berhala itu nggak bisa apa-apa. Zahara telah tampak opal fasadu kerusakan, fil bari di dalam daratan, wal bahri dan di dalam lautan. Dalam daratan banyak tanah longsor, gempa, dan lain sebagainya. Lautan banyak kapal tenggelam, terus tsunami. Itu semua bima kasabat, sebab apa-apa yang telah berbuat opo aidinas, tangan manusia. Artinya sebab kemaksiatan mereka, sebab kekufuran mereka. Kenapa Allah memberi kerusakan? Liyuziqahum, agar mengicipkan, memberi rasa siapa Allah hum pada mereka, ba'dalladzi pada sebagian yang amilu yang telah berbuat mereka, la'allahum agar mereka iku yarji'un, kembali mereka, artinya kembali bertaubat. Itu. Jadi di daratan, di laut sudah timbul banyak kerusakan, banyak musibah-musibah, banyak musibah-musibah. Kenapa itu terjadi? Karena akibat kesalahan manusia sendiri, banyak kufurnya, banyak maksiatnya, tidak mau infak, tidak mau zakat, tidak mau silaturahim, tidak mengerjakan riba, zina, dan sebagainya. Nah, kenapa Allah memberi kerusakan seperti itu di dunia, atau di darat maupun di laut? Supaya Allah memberi rasa pada mereka akibat kemaksiatan yang telah mereka kerjakan. Begitulah akibatnya. Nah, sehingga la'allahum yarjun, sehingga mereka mau bertobat, kembali bertobat. Itu kalau mereka mau kembali. Nah, maka dari sini kita jadi mendapat pelajaran bahwa setiap kemaksiatan yang kita kerjakan itu ternyata ada dampaknya. Kalau kita tidak tobati, kita tidak banyak istighfar kepada Allah, tidak tobat kepada Allah, maka pasti suatu saat pasti akan ada dampak yang harus kita terima. Na'udzubillah min dzalik. Kul, katakan Muhammad, siru, berjalan-jalanlah kalian orang-orang kafir Mekah, fil ardi, di dalam bumi, fangzuru, maka melihatlah kalian, kaifa, bagaimana, karena ada opo akibatul ladzina, akibatnya orang-orang kafir, maksudnya min qablu, dari sebelumnya, yaitu orang-orang kafir zaman dulu. Karena telah ada sopo aktsaruhum, mayoritas mereka, lebih banyaknya mereka, orang-orang kafir zaman dulu, iku musyrikina, orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik. Katakan pada orang-orang kafir Mekah Muhammad,
kafir Quraisy itu. Silahkan kamu berjalan-jalan di permukaan bumi ini, melihat bagaimana bekas desanya kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Soleh dan sebagainya. Kamu lihat sendiri, lihatlah bagaimana akibatnya, akibat perbuatan orang-orang kafir zaman dulu. Nah, kenapa mereka dirusak oleh Allah? Kenapa mereka disiksa oleh Allah? Ternyata karena aktsaruhum musyrikin. Mayoritas mereka itu adalah menjadi orang-orang yang musyrik. Akhirnya oleh Allah disiksa. Nah itu, akibat perbuatan mereka ternyata dampaknya besar. Akibatnya besar, mereka disiksa oleh Allah. Nah, kalau kamu tetap syirik kepada Allah, kamu pun juga akan mengalami nasib yang sama, yaitu disiksa oleh Allah. Nah ini, jadi ayat 41, 42 ini saling memperkuat. Sudah terjadi zaman dulu juga begitu, zaman sekarang juga begitu. Nah, supaya kita ini tidak mendapat siksaan atau peringatan atau kerusakan di dunia ini, ya marilah kita hindari kemaksiatan, marilah kita hindari kekufuran, kesyirikan, perbuatan dosa. Umpama sudah terlanjur maksiat, tobat, banyak istighfar, cari pulian sebanyak-banyaknya dengan menertibkan ibadah kepada Allah, taqarrub ilallah. Faqim, maka menetapkanlah engkau Muhammad wajhaka, pada wajahmu, yang disebut wajah tapi maksudnya ya diri kamu. Tetapkanlah lidini, pada agama al-qayyim, yang tegak, maksudnya agama yang benar. Min qabli ayatiya, dari sebelumnya datang, opo yaumun, hari, la maradda, yang tidak ada yang bisa menolak, lahu, pada hari, minallahi, dari Allah, hari dari Allah, yaitu hari kiamat. Yauma idzin, pada hari itu, yasaddaun, sama pisah-pisah mereka manusia. Muhammad, tetapkanlah diri kamu di dalam agama yang tegak. Jangan sampai keluar dari agamamu. Jangan sampai engkau tinggalkan agamamu yang sudah benar ini. Supaya tetap menetapi, memerlu-merlukan, mempersungguh agama yang sudah benar ini. Jangan terpengaruh. Nah, sebelum datangnya hari kiamat. Nah, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa menolak. Karena hari itu datangnya dari Allah. Nah, hari kiamat itu nggak ada yang bisa menolak. Begitu hari kiamat terjadi, ya sudah. Nggak ada yang bisa menolak. Pada hari itu pula, manusia itu sama berpisah-pisah. Berpisah-pisah, sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, sebelum datangnya hari kiamat, kamu supaya tetap dalam agama yang benar. Jangan terpengaruh, jangan keluar dari agama yang hak ini. Gitu. Harus diyakini agama yang sudah kita tetapkan adalah agama yang benar. Gitu. Agama yang benar. Sekali kita meleset, sekali kita meleset tidak ada agama yang benar, selamanya akan menyesal selamanya. Gitu. Maka kita sudah dinasihati, kata-kata mutiara, kalau kita ini berjalan di suatu jalan, maka yang penting selamat. Gitu. Yang penting selamat. Tapi kalau urusan agama, itu kita harus pilih yang benar. Gitu. Harus benar. Soalnya apa? Hidup sekali netapi agama kok meleset, selamanya akan menyesal selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pada hari kiamat nanti manusia akan berpisah-pisah. Prakteknya, man, barang siapa kafaro, yang telah kufur dia,
fa'alaihi maka berat atas dia kufruhu, kekufuran dia. Nah, orang yang di dunianya telah kufur kepada Allah, telah mengkufuri ayat-ayat Allah, mengkufuri Rasulullah, mengkufuri Quran dan hadis, maka kekufuran itu akan memberatkan dia sendiri. Nah, akan memberatkan dia sendiri. Karena apa? Karena mereka pasti akan disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, meskipun anak seorang nabi, seperti Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, karena dia kufur, neraka. Meskipun dia ini bapaknya seorang nabi, seperti Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, meskipun dia ini bapaknya Nabi Ibrahim, tapi karena kufur, syirik, maka dia masuk neraka. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita usahakan, kita beserta anak turun kita semua, orang tua kita semua, istri, suami kita semua, tetap dalam agama yang hak, sampai husnul khotimah, sehingga nanti bersama-sama masuk surga, selamat dari neraka, berkumpul di surga. Betapa bahagianya. Semoga Allah paring kita bisa seperti itu. Amin. Waman dan barang siapa amila yang telah beramal dia solihan pada amalan yang baik, fali anfusihim maka pada diri mereka iku yamhadun sama menyiapkan tempat mereka. Maksudnya menyiapkan tempat di surga. Sebaliknya orang yang di dunianya beramal sholih, beramal yang baik, dan iman ini maksudnya, beramal yang baik dalam keadaan iman, maka mereka itu menyiapkan tempat untuk dirinya di surga. Itu, Masya Allah, luar biasa. Semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Liyajziyah, supaya membalas siapa Allah, alladzina pada orang-orang amanu yang iman mereka, wa amilu dan beramal mereka, as-solihati pada beberapa amalan yang baik, dibalas min fadlihi dari kefadolan Allah. Nah, adanya mereka dimasukkan surga, itu Allah ingin membalas dengan kefadolannya kepada orang-orang yang iman dan beramal solih. Lah ini syaratnya masuk surga adalah iman dan amal solih. Amal solih itu banyak, termasuk ibadahnya tertib, akhlaknya ya baik, suka bantu, dan lain sebagainya. Innahu sesungguhnya Allah iku la yuhibbu tidak senang siapa Allah al-kafirin pada orang-orang yang kafir. Allah tidak senang pada orang-orang kafir. Makanya oleh Allah mereka disiksa di dalam neraka. Nah ini, jadi mereka dari kiamat nanti akan terpisah seperti itu. Yang kafir akan dimasukkan ke neraka, yang iman akan dimasukkan ke dalam surga. Wa min ayati, dan termasuk ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan Allah, ayyursila bahwasanya mengutus siapa Allah atau melepas siapa Allah, ar-riyaha pada beberapa angin, mubasyiratin dengan memberi kabar gembira. Nah, memberi kabar gembira akan turunnya hujan. Waliyudhikakum, dan supaya mengicipkan siapa Allah, memberi rasa siapa Allah, kum pada kalian, mir rahmatihi dari rahmat Allah, yaitu hujan. Walitajriya, dan supaya berjalan opo al-fulku perahu, bi amrihi dengan perintah Allah. Walita betagu, dan supaya mencari kalian
min fadlihi dari kefadolan Allah, wala'allakum dan agar kalian iku tashkurun bersyukur kalian. Bersyukur kalian. Termasuk bukti kekuasaan Allah, ayat Allah, bukti kekuasaan Allah adalah Allah melepas angin. Yang mana angin ini memberi kabar gembira bahwa tidak lama lagi akan turun hujan. Biasanya angin yang memberi kabar gembira akan turun hujan tuh anginnya punya ciri-ciri tersendiri. Nah, itu sehingga orang-orang yang menunggu-nunggu hujan dengan datangnya angin itu seweneng. Alhamdulillah sebentar lagi hujan ini. Nah, waliyudhikakum mir rahmatihi, dan dengan angin itu pula Allah ingin memberi rahmat pada kalian, yaitu dengan hujan tadi. Angin itu sekaligus menggiring mendung. Nah, menggiring mendung yang tadinya mendung masih menyebar, akhirnya berkumpul, akhirnya turunlah hujan. Sehingga seneng, petani ya senang, karena sawahnya sebentar lagi bisa ditanami, gitu, dan lain sebagainya. Walitajriyal fulku bi amri, dan dengan angin itu pula perahu-perahu bisa berjalan. Karena zaman dulu belum ada perahu mesin. Zaman dulu ya perahunya perahu layar. Nah, mengandalkan angin lah. Dengan adanya angin itu, nah bisa berjalan. Kalau nggak ada angin sama sekali ya sudah berhenti. Kapal itu berhenti. Nah, karena ada angin akhirnya bisa berjalan. Di samping bisa berjalan, akhirnya walitabtahu min fadlihi, kamu bisa mencari rezekinya Allah di laut itu dengan cari ikan atau dari dagang dari pulau satu ke pulau yang lain, sehingga dapat rezeki lewat dagangnya itu antar pulau. Nah, itu Allah dengan angin itu saja ternyata manfaatnya luar biasa. Dengan angin itu manfaatnya luar biasa. Itu. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bisa bersyukur. Dengan angin itu loh, itu nikmat. Seperti di daerah-daerah atau di tempat kita, rumah kita belum ada AC-nya. Nah, mengandalkan angin, begitu angin datang itu Masya Allah, Alhamdulillah, seger, nggak panas, tidak gerah, tapi semilir, sepoi-sepoi, enak gitu. Lah itu termasuk ayat Allah. Itu yang bisa menggerakkan ya Allah, yang mengirim angin ya Allah. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus aku Allah, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad, rusulan, pada beberapa rasul. Aku utus ila qaumihim, pada kaum mereka. Faja'uhum, maka datang mereka para rasul, hum, pada mereka kaum, bil bayyinat, dengan membawa beberapa keterangan, maksudnya mukjizat. Fantaqomna, maka menyiksa aku Allah, minalladzina, pada orang-orang, ajromu, yang berbuat dosa mereka. Sebelum aku mengutus engkau Muhammad, aku sudah mengutus beberapa rasul untuk nasihat amar ma'ruf kepada kaumnya mereka masing-masing. Nah ini termasuk kelebihan Nabi Muhammad. Jadi kalau rasul-rasul dulu itu diutus hanya untuk kaumnya, tapi kalau Nabi Muhammad untuk semua manusia. Nah, aku sudah mengutus banyak rasul kepada kaumnya masing-masing untuk memberikan nasihat, menyampaikan risalah Allah. Faja'uhum bil bayyinat, para rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, termasuk mukjizat-mukjizat itu. Ada yang bawa tongkat dipukulkan jadi ular, yaitu Nabi Musa. Ada yang
diberi mukjizat, yaitu onta bisa keluar dari batu dan sebagainya. Ada yang Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya. Itu mukjizat dari Allah. Nah, tapi sebagian kaumnya itu tidak mau iman. Bahkan nekat terus kufur, terus musyrik, berbuat dosa, maksiat dan sebagainya. Akhirnya fantaqomna minal ladina ajramu. Orang-orang yang berbuat dosa dari kaumnya itu aku siksa. Ada yang disiksa pakai batu, disiksa pakai banjir, disiksa pakai gempa, ada yang pakai angin dan sebagainya. Nah, wakana dan ada iku hakon hak alaina atas aku Allah opo nasrul mukminin, menolong orang-orang yang beriman. Nah, sudah menjadi kewajibanku Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Orang iman pasti diselamatkan oleh Allah. Pasti diselamatkan. Mulai zaman Nabi Nuh dulu sampai zaman Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Orang yang beriman itu pasti ditolong oleh Allah. Maka jadilah kita orang yang beriman. Setiap Quran, hadis yang sudah disampaikan itu harus kita percaya, harus kita yakini. Jangan sampai kita mendustakan ayat Allah, mendustakan sunnah-sunnah Rasulullah. Nanti kita akan mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita iman, percaya, jadi orang iman mau mengamalkan Quran dan hadis, sudah pasti ditolong oleh Allah. Allahu alladzi dzat yursilu, yang mengutus siapa zat atau melepas siapa zat, ar-riyaha, pada beberapa angin, fatuthiru, maka menggerakkan apa angin, artinya menjalankan, sahaban, pada mendung, faya ba'sutuhu, maka membentangkan siapa Allahu pada mendung, fis sama, di dalam langit, kaifa yasha, bagaimana menghendaki siapa Allah, artinya terserah Allah. Wa yaj'alu, dan menjadikan siapa Allahu pada mendung, kisafan, pada potongan yang terpisah-pisah. Potongan yang terpisah-pisah bagaikan kapas, tumpuk-tumpuk gitu. Nah, tumpuk-tumpuk yang tadinya nyebar terus kumpul, berlapis-lapis gitu. Fataro, maka melihat kamu Muhammad, al-wada, kepada hujan, yakhruju, keluar apa hujan, min khilalih, dari sela-sela mendung. Nah, Allah itu zat yang mengirim angin, melepas angin, lantas angin ini menggerakkan mendung, menggiring mendung. Nah, oleh Allah mendung itu dibentangkan di langit sana, di angkasa sana. Nah, sekehendak Allah. Setelah itu angin itu akan setelah mendung terbentang, akhirnya menjadikan mendung itu akan tumpuk-tumpuk seperti kapas yang berlapis-lapis terus gitu. Lama-lama gelap, mendungnya gelap. Akhirnya kamu melihat Muhammad, hujan itu keluar dari sela-sela mendung itu. Nah, keluar dari sela-sela mendung itu. Loh, itu termasuk kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Mendung itu kelihatannya ya seperti kapas, tapi kok bisa turun hujan ya? Nah, itu kalau bukan Allah nggak bisa. Nah, hanya Allah yang bisa menjadikan itu. Fa'idha asoba, maka ketika menimpakan siapa Allah, bihi, pada hujan, ditimpakan man, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, min ibadi, dari hamba-hamba Allah, idza, ketika itu, hum, mereka hamba Allah, iku yastabsyirun, sama bergembira mereka.
Nah, ketika Allah sudah menimpakan hujan pada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya, wah, langsung mereka bergembira karena mereka sudah lama menunggu turunnya hujan. Lama tanahnya kering, sawahnya kering, kebunnya kering, terlihat gersang begitu. Begitu turun hujan, Masya Allah, senangnya bukan main. Saking senangnya sampai berhujan-hujan. Nah, orang Jawa bilang udan-udan, berhujan-hujan, wes nggak pakai baju, lari sana lari, saking senengnya. Nah, itulah ayat Allah, kekuasaan Allah sampai begitu itu. Wa'in, dan bahwasanya kanu telah ada mereka min qabli ayyunazzala, dari sebelum diturunkan apa hujan, alaihim, atas mereka, min qabli, dari sebelum itu, sebelum turunnya hujan, iku lamu belisin, niscaya orang-orang yang putus asa. Jadi sebelum hujan itu diturunkan oleh Allah, mereka itu berputus asa. Mereka sama putus asa. Karena apa? Saking panasnya, keringnya, nggak ada hujan, sumur-sumur kering. Nah, ternak-ternak ada yang mati dan sebagainya, kekeringan, tanaman nggak bisa tumbuh, udah tanah sampai nelo-nelo kalau orang Jawa. Nah, itu mereka sudah putus asa. Nah, sehingga begitu turun hujan, mereka sewenangnya bukan main. Nah, mereka senangnya bukan main. Fangzur, maka melihatlah kamu Muhammad, ila athari rahmatillah, pada bekas rahmat Allah. Pada bekas rahmat Allah. Maksudnya, lihatlah setelah hujan. Nah, lihatlah dampak setelah hujan. Kaifa, bagaimana, yuhyi, menghidupkan siapa Allah, al-ardo, pada bumi. Ba'da mautiyah, setelah matinya bumi. Nah, setelah hujan itu Muhammad, coba lihatlah bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati, kelihatan kering, tanahnya meletek-meletek, nelo-nelo, nggak ada tumbuhan yang subur, bahkan terlihat kering semua. Begitu hujan turun beberapa hari itu, Masya Allah, tanaman tumbuh. Nah, lombok tumbuh, bayam tumbuh, yang di sawah ditanami padi tumbuh dan sebagainya. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, Allah zat yang menghidupkan bumi, iku lamuhil mauta, niscaya zat yang menghidupkan orang yang mati. Nah, kalau Allah menghidupkan bumi saja bisa, maka Allah pula lah zat yang akan menghidupkan orang yang sudah mati besok pada hari kiamat. Walaupun mungkin sudah dikubur sekian tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang sudah dikubur ratusan tahun, ribuan tahun telah silam, sudah mati ribuan tahun yang lalu. Nah, ketika Allah sudah berkehendak untuk menghidupkan lagi, mereka akan bangkit dari kuburnya masing-masing. Nah, ini yang harus kita percaya. Kita harus percaya, harus yakin bahwa besok itu akan ada bangkit dari kubur. Wa huwa, dan Allah, ala kulli syai', atas segala sesuatu, iku qadirun, maha kuasa. Allah itu maha kuasa terhadap segalanya. Menghidupkan orang yang mati ya bisa, mematikan orang yang hidup ya bisa, menghidupkan, wah, bisa semua. Gitu. Bumi yang mati aja bisa hidup, apalagi manusia yang pernah hidup, ya tinggal bangkitkan gitu saja. Itulah kekuasaan Allah yang ditampakkan kepada kita di bumi ini, bisa menghidupkan bumi yang mati. Nah, besok pada hari kiamat Allah akan menghidupkan orang yang mati. Wala in arsalna,
Dan niscaya jika mengutus aku Allah, atau mengirim aku Allah, melepas aku Allah, rihan pada angin, maksudnya angin yang merusak, yang isinya panas, atau terlalu dingin, atau isinya penyakit. Nah, fara'ahu, maka melihat mereka hu pada tanaman, musfarron, kuning, padahal belum waktunya menguning sudah kuning. La dhallu, niscaya jadi mereka mim ba'di, dari setelah melihat tanaman itu berwarna kuning, iku yakfurun, sama mengkufuri mereka, yaitu mengkufuri nikmat. Seandainya aku mengirim atau melepas angin yang merusak tanaman mereka, merusak padi mereka atau tanaman mereka, gandum mereka, dengan angin yang berisikan siksa, angin yang panas sehingga membakar. Nah, akhirnya mereka melihat tanam itu kuning, padahal belum waktunya. Nah, maka mereka pasti akan kufur kepada Allah, mencela Allah, menggerutu, mengkufuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Itu sudah hilang semua. Hilang semua, sudah diberi nikmat sekian tahun, panen terus, berhasil terus. Begitu saat musim itu ternyata gagal. Nah, ternyata nikmat yang sudah diberikan Allah sekian tahun yang sudah silam, yang panennya berhasil terus, itu nggak ada bekas sama sekali. Bahkan mereka mencela Allah dan sebagainya. Nah, itulah orang-orang yang kufur kepada Allah. Padahal sudah diberi nikmat begitu banyak. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau Muhammad, iku la tusmi'u, tidak bisa memperdengarkan engkau Muhammad, tidak bisa memperdengarkan ayat ataupun nasihat al-mauta, pada orang yang mati. Maksudnya orang yang mati akalnya, orang-orang kufur, orang-orang kafir. Wala tusmu, dan tidak bisa memperdengarkan engkau Muhammad, tidak bisa memperdengarkan nasihat ayat-ayat Allah, as-summa, pada orang yang tuli. Tidak bisa memperdengarkan ad-du'a, pada ajaan. Ajaan maksudnya ya ajaan berisa nasihat, ngajak menetepi agama yang benar. Idza wallau, ketika telah berpaling mereka, mudbirin, dengan berpaling semua. Muhammad, ketahuilah, ketika mereka sudah berpaling dari ayat-ayat Allah, hati mereka sudah nggak bisa nerima ayat Allah, maka ajaan kamu pada mereka itu nggak ada manfaatnya, Muhammad. Ajaan kamu pada mereka nggak ada manfaatnya. Karena apa? Ibaratnya mereka itu adalah orang yang mati, orang yang tuli. Nah, mereka itu ibaratnya orang yang mati, orang yang tuli. Kamu ajak untuk netepi agama yang benar, sudah nggak bisa nerima. Nah, nggak bisa nerima. Karena mereka artinya sudah berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari keimanan. Sehingga kamu ajak bagaimanapun tidak bisa menerima ajakan kamu. Nah, ibaratnya mereka sudah mati, sudah tuli, nggak bisa mendengar ajakan yang hak. Nah, maka dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu. Wa ma anta, dan tidak ada engkau Muhammad, iku bihadil ummi, orang yang menunjukkan pada orang-orang yang buta, andolalatihim, dari kesesatan mereka. Muhammad, kamu itu tidak bisa, Muhammad, memberi hidayah pada orang-orang yang sudah buta dari kebenaran,
meninggalkan kesesatan mereka. Nggak bisa Muhammad, nggak bisa. Orang itu kalau sudah buta dari kebenaran, buta dari hak, maka kamu tunjukkan bagaimanapun itu tidak bisa, tidak mau Muhammad. Nggak ada artinya. Kamu nasihat bagaimanapun nggak ada artinya. Itu. Bahkan mereka menganggap yang sesat itu benar, yang benar malah sesat. Nah, kalau sudah demikian ya sudah. Namanya orang sudah bingung, ibaratnya kita bingung arah. Kita bingung di suatu tempat sudah bingung. Karena perasaan kita, sholat kita itu menghadap ke timur. Walaupun dikasih kompas, walaupun ditunjukkan pakai aplikasi kiblat, sana itu barat, kiblatnya ke sana, dikasih GPS, berhubung hati sudah bingung, ya tidak bisa nerima sudah. Tetap sholat itu perasaannya menghadap ke timur terus, sehingga setiap hari itu matahari terbit dari barat. Nah, kiamat itu sudah. Nah, itu karena bingung. Nah, orang-orang yang kafir pun juga sama, nggak bisa ditunjukkan meninggalkan kesesatan, nggak bisa. Intusmi'u, tidak bisa memperdengarkan engkau Muhammad, illa kecuali man, pada orang, yu'minu yang iman dia, bi ayatina dengan ayat-ayatku Allah, fahum maka mereka iku muslimun, orang-orang yang Islam. Nah, yang bisa kamu nasihati, yang bisa kamu bacakan ayat, bisa nerima, kamu nasihati bisa nerima, itu hanyalah orang yang iman terhadap ayat-ayatku dan menyerah kepada hukum-hukum dan peraturanku. Itu saja yang kamu bisa nasihati, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu kalau cetaknya iman, atau cetaknya iman, kodarnya iman, maka dinasehati itu bisa ridho, bisa nerima. Diajak netapi agama yang benar, bisa nerima. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah Muhammad, nasihatilah, maka sesungguhnya nasihat itu manfaat untuk orang-orang yang beriman. Allahu Allah iku alladzi dzat khalaqakum, yang telah menciptakan siapa zat, kum pada kalian, min dhofin, dari keadaan lemah, yaitu ketika jadi sperma. Jadi sperma itu keadaannya lemah sampai akhirnya jadi daging, itu juga masih lemah. Daging, darah, daging dibungkus, tulang dibungkus daging, itu keadaan lemah sampai lahir lemah. Sampai lahir pun juga lemah. Tsumma ja'ala, kemudian menjadikan siapa Allah, min ba'di dhofin, dari setelah lemah, kuatan pada kekuatan. Nah, kemudian lama-lama Allah menjadikan kamu itu kuat. Yang tadinya nggak bisa tengkurap jadi bisa tengkurap. Tadinya nggak bisa duduk bisa duduk. Yang tadinya nggak bisa jalan. Yang tadinya cuma bisa jalan, akhirnya lama-lama bisa berlari. Nggak bisa ngangkat ini, bisa ngangkat, dan sebagainya. Kuat jadinya. Termasuk pikirannya juga berkembang. Karena bisa mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Tambah kuat. Kuat fisiknya, kuat pikirannya, dan sebagainya. Tsumma ja'ala, kemudian menjadikan siapa Allah, min ba'di kuwatin, dari setelahnya kuat, dhofan, pada lemah, yaitu keadaan tua, wa syaibah, dan beruban. Nah, setelah kuat itu lama-lama Allah menjadikan kamu lemah, keadaan kembali lemah lagi. Nah, ketika sudah grafik, sudah puncak, naik, akan turun. Nah, manusia seperti itu. Ketika puncaknya kekuatan, Masya Allah, sudah hebat. Tapi lama-lama kan turun, kemampuan turun, kekuatan turun, kemampuan berpikir turun. Nah, terus, dan akhirnya berubah. Rambutnya sudah putih, kulitnya kendur, makannya lama-lama jadi bubur. Nah, itu kulitnya kendur, rambutnya
bertabur, ubannya sudah bertabur, makannya sudah bubur, maka sebentar lagi masuk kubur. Nah, itu. Yahluku menjadikan siapa Allah, ma pada apa-apa yasya yang mengendaki siapa Allah. Allah menjadikan sesuatu yang Allah kehendaki. Kadang-kadang nggak sampai beruban sudah lemah, kena penyakit, ya, nah. Belum sampai tua sudah banyak penyakitnya, diabetes, kolesterol, darah tinggi, stroke, ya sudah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ada yang sampai tua masih sehat, masih energik juga ada. Itu semua Allah yang menjadikan. Nah, wahwa dan Allah iku al-alim, maha mengetahui, al-qadir lagi maha kuasa. Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Itu yang sudah dikehendaki Allah, manusia nggak bisa menolak. Manusia, perjalanan manusia seperti ini, nggak bisa menolak. Walaupun minum vitamin, minum suplemen dan sebagainya, olahraga, lama-lama juga akan turun, kemampuannya akan turun. Nggak bisa terus seperti umur 25 terus, itu nggak bisa. Akan terus berkurang, terus begitu. Nah, itulah manusia. Dan Allah yang menghendaki itu semua. Allah Maha Kuasa. Kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, tidak bisa menolak kehendak Allah, itu nggak bisa. Nah. Wa yauma taqumu, dan pada harinya terjadi opo as-sa'atu kiamat, yuqsimu maka bersumpah sopo al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, artinya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur. Isinya sumpah, malabithu, tidak menetap mereka, tidak menetap mulai di dunia sampai bangkit dari kubur, ghairu sa'ah, selain satu saat, artinya hanya sebentar saja. Nah, pada harinya kiamat terjadi, ketika kiamat sudah terjadi, bangkit dari kubur, orang-orang yang kufur tuh sama bersumpah, demi Allah, kita ini hidup di dunia sampai bangkit dari kubur hanya sebentar saja. Wah, hanya sebentar saja. Padahal orang kafir Mekah itu hidup sudah 1441 tahun yang silam, bahkan sebelumnya lagi, ya, berarti sekitar 1500-an tahun yang sudah silam, sampai dikubur sudah berapa tahun, sampai hari kiamat nanti sudah berapa tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun mungkin. Tapi begitu bangkit dari kubur, perasaannya hanya sebentar, hanya sebentar. Kadzalika, seperti itulah, kanu telah ada mereka, iku yufakun, dipalingkan mereka. Nah, mereka yang hidup lama itu loh perasaannya sebentar. Ya seperti itu juga orang-orang kafir dipalingkan dari keimanan. Itu. Mereka punya pengertian yang salah. Katanya hidup hanya sebentar, padahal sudah di dunia sudah berapa tahun, dikubur sudah berapa tahun. Atau lah kok perasaannya cuma sebentar, padahal lama itu. Lah demikian pula ketika mereka masih hidup di dunia, mereka juga dipalingkan dari yang benar. Itu mengatakan bangkit dari kubur tidak ada, mengatakan kiamat nggak ada, surga nggak ada, neraka nggak ada. Ya sudah, seperti itu keadaannya, dipalingkan dari yang benar. Nah, memang sesuatu yang sudah kita alami, nah, itu memang perasaan kita itu hanya sebentar. Itu sudah pembawaan. Perasaan kita itu baru sebentar. Tapi sebenarnya ya sudah lama. Wa qala, dan berkata sapa alladzina, orang-orang utu yang telah diberi mereka al-ilma, pada ilmu, wal imana, dan pada keimanan.
Berkata, laqad labithtum, niscaya sungguh telah menetap kalian mulai di dunia sampai bangkit dari kubur, fi kitabillah, di dalam kitab Allah, Lauhil Mahfud, iku ila yaumil ba'tsi, sampai hari kebangkitan, bangkit dari kubur. Fahadza, maka ini, iku yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Walakinnakum, tetapinya kalian, kuntum, telah ada kalian, iku la ta'lamun, tidak tahu kalian. Nah, akhirnya dijawab oleh orang-orang yang punya ilmu dan punya keimanan, yang ngerti, yang faham dan iman. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi. Kamu itu di dalam Lauhil Mahfud, di dalam qadar Allah, di dalam ketentuan Allah, kamu itu menetap di dunia itu sampai hari kebangkitan. Lama. Di dunia itu sudah berapa tahun umur kamu? Belum di alam kuburnya sekian ribu tahun. Lama. Nggak benar ucapanmu gitu kalau katanya netap di dunia sampai di alam kubur cuma 1 saat saja. Umpama sekarang tuh kayak 1 jam. Cuma 1 jam. Oh, itu pendapat salah itu. Kamu itu netep itu di dalam Lauhil Mahfud, ketentuan Allah, qadar Allah. Kamu itu lama, sampai hari kebangkitan. Dan inilah hari bangkit sekarang ini. Inilah hari kiamat. Tapi kamu dulu nggak ngerti. Kamu dulu waktu di dunia nggak ngerti kalau hari kiamat itu nyata. Hari kiamat itu ada. Nah, kamu nggak ngerti, akhirnya menyepelekan, menghina, mengatakan kiamat itu nggak ada dan sebagainya. Nah, inilah hari kebangkitan sekarang. Yang dulu kamu nggak percaya, kamu nggak mempersiapkan diri. Nah, sekarang ini waktunya. Nah, kalau sudah demikian, tinggal penyesalan yang ada. Nah, tinggal penyesalan. Fa yauma idzin, maka pada hari itu, hari kiamat, la yang fa'u, tidak bermanfaat, alladzina, pada orang-orang, zolamu, yang telah aniaya mereka, artinya syirik atau kufur, apa? Ma'dziratuhum, beberapa alasan mereka. Wala, dan tidak, hum, mereka, iku, yusta'tabun, dikembalikan mereka, atau diberi izin kembali ke dunia lagi. Nah, pada hari kiamat itu, alasan orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, itu tidak manfaat. Artinya nggak diterima oleh Allah. Alasan apapun nggak diterima. Wah, saya dulu nggak mau ibadah karena aras-arasan. Nah, A sampai Z umpama. A karena aras-arasan nggak diterima. B karena bodoh nggak diterima. C karena saya dulu mau baca Quran itu lidah saya cedal, oh nggak dimanfaat, nggak manfaatnya. D karena saya dulu otak saya dedel, oh nggak diterima. E karena edan, wah nggak diterima udah. Alasan apapun nggak diterima. Walahum yusta'tabun, dan mereka pun tidak dikembalikan ke dunia lagi. Nggak ada diberi kesempatan kembali ke dunia, nggak ada lagi sudah. Hidup dunia hanya sekali. Hidup di dunia hanya sekali, dan ini adalah tempat beramal. Besok hari kiamat adalah waktunya pembalasan. Al yauma amalun wala hisabun, wa ghadan hisabun wala amalun. Gitu. Walaqad darabna, dan saya sungguh telah menjadikan aku Allah, linnasi, untuk manusia, fi hadzal Qur'an, di dalam ini Qur'an, min kulli matsal, dari tiap-tiap gambaran, perumpamaan. Di dalam Quran ini, aku Allah sudah menjadikan beberapa gambaran untuk manusia. Bagaimana gambaran Allah, gambaran berhala,
oleh Allah digambarkan sebagaimana majikan dengan budaknya atau hamba sahayanya. Itu contohnya. Bagaimana orang kafir menyembah berhala itu, ternyata bagikan membangun seperti rumah laba-laba, nggak ada manfaatnya dan sebagainya. Sudah diberi gambaran-gambaran yang jelas itu. Sehingga harapannya manusia itu bisa menerima sehingga bisa iman mengikuti syariat-syariat dari Allah. Wala inci taum, dan niscaya jika datang engkau Muhammad pada mereka kafir, bi ayatin, dengan membawa ayat yang menunjukkan kebenaran engkau Muhammad, layakulanna, niscaya berkata sungguh sopo alladzina, orang-orang kafaru yang kufur mereka, berkata, in antum, tidak ada kalian Nabi Muhammad dan orang-orang iman pengikutnya, illa kecuali mubtilun, orang-orang yang batal. Orang-orang yang batal artinya orang-orang yang mengerjakan barang batal atau mengikuti barang batal. Nah, dan jika kamu datang kepada orang-orang kafir Muhammad dengan membawa ayat yang membenarkan kerasulan kamu, entah itu mukjizat atau yang lain, pasti orang-orang kafir itu akan komen, berkata, in antum illa mubtilun, kalian semua ini adalah orang-orang yang mengerjakan barang batal atau mengikuti barang-barang batal. Sihir yang kamu bawa ini, sihir ini, nggak benar ini. Loh, begitu itu Muhammad. Orang itu kalau sudah dicetak tidak iman, ya sudah. Nah, walaupun dibawakan mukjizat, walaupun dibawakan ayat-ayat Allah, ya tetap nggak bisa menerima. Kadzalika, seperti itulah, yatoba'u, ngecap itu apa? Nyetempel. Sopo Allahu Allah, ala qulubil ladina, atas hatinya orang-orang, la ya'lamun, yang tidak tahu mereka, tidak tahu kebenaran. Nah, seperti itulah Allah nyetempel hatinya orang-orang yang tidak tahu, sehingga sudah didatangkan mukjizat pun, didatangkan ayat Allah yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad pun tidak bisa menerima. Nah itu, ya sama dengan orang bingung tadi. Orang bingung sudah dibawakan kompas, dibawakan GPS, ya tetap nggak bisa rubah, namanya orang bingung kok. Nah, orang musyrik pun juga sama, dibawakan mukjizat pun juga dikatakan itu sihir dan sebagainya. Nah itu, karena mereka sudah dicap oleh Allah. Fasbir, maka sabarlah Muhammad. Sabarlah di dalam menetapi perintah Allah, kamu menyampaikan risalah Allah, sabarlah. Inna wa'dallah, sesungguhnya janjinya Allah, iku hakun, hak. Janji pertolongan itu pasti hak. Sabar Muhammad, sabarlah. Wala yastakhifannaka, dan jangan meremehkan sungguh kepadamu atau menganggap ringan sungguh padamu, sopo alladzina, orang-orang, la yuqinun, yang tidak yakin mereka. Nah, sabarlah Muhammad, sabarlah. Kamu dijadikan Rasul Allah, menyampaikan risalah Allah, ternyata dikatakan macam-macam, dirintangi, digegeri, sudah sabarlah. Kamu tetap menjalani perintah Allah saja. Ada perintah kerjakan, ada larangan jauhi, ada rintangan, hadapi dengan sabar, sudah. Sabar. Ketahuilah bahwa janji Allah itu hak, nyata. Allah akan memberikan pertolongan pada kamu. Nah, wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Orang-orang yang tidak yakin, orang-orang yang tidak iman, jangan sampai menganggap remeh pada kamu. Kalau kamu terpengaruh, tidak sabar, wah, mereka akan menganggap remeh pada kamu Muhammad. Nah, kamu jangan sampai dianggap remeh oleh mereka. Sekali netepi kitab Allah, maka pertahankan sampai ajal matimu. Sekali kamu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, untuk netepi agama Allah, itu pertahankan terus. Sabarlah Muhammad.
Jangan sampai orang-orang yang tidak iman menganggap remeh pada kamu. Gitu. Kalau kamu terpengaruh, nggak sabar, nah akhirnya orang-orang kafir akan menganggap remeh kamu. Wow, Muhammad ini kecil itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini perlu kesabaran. Dengan kita sabar, termasuk kita juga sama. Tidak hanya Nabi Muhammad saja yang diperintah untuk sabar, termasuk kita juga diperintah untuk sabar dalam menutupi agama Allah ini. Umpama dalam menutupi agama Allah ada yang mengatakan yang macam-macam, ya sudah wajarnya lah. Nabi Muhammad utusan Allah saja dikatakan macam-macam kok. Nah, di dalam menutupi perintah ada hambatan, ya sudah. Allah ingin menguji kesabaran kita. Menjauhi larangan Allah, kita harus sabar, jangan sampai terus tergoda, terpengaruh, akhirnya menerjang larangan Allah, tidak sabar, akhirnya kita mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai seperti itu. Semoga Allah paring kita semua bisa sabar, bisa tetap dalam agama Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, bisa tetap dalam menetapi agama yang hak ini sampai husnul khotimah, sehingga bersama-sama masuk surga selamat dari neraka. Amin. Demikian penyampaian pengajian dari kami. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah kita kaji, Allah paling menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk kita semua, sehingga apa yang kita kaji bisa kita amalkan untuk bekal untuk di kehidupan di akhirat nanti. Moga-moga Allah paling barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.